Yo hello dan aku telah mendapatkan film yang bagus sekali untuk dirangkum. Filmnya berjudul The Equalizer 2 yang dirilis pada tahun 2018, disutradarai oleh Antoine Fuqua, dilagai oleh Denzel Washington, Pedro Pascal, Melissa Leo, Bill Pullman, serta bintang papan atas lainnya. Khusus yang memakai paket darurat ketengan harap bersabar karena terus ditagih oleh operator. Langsung saja, What Scott and What mulai. Film dimulai dengan Mamang berjenggot yang sedang berada di dalam kereta menuju Rusia. Dia bernama Robert. Saat pantatnya merasa pedih karena terlalu lama duduk, dia pun memutuskan untuk pergi ke bar di dalam kereta. Saat di bar, dia bertemu sekelompok anak muda tanggung yang sedang berkumpul. Setelah aku mencari tahu dengan cara memutar video beberapa kali dan diketahui bahwa Robert ingin menyelamatkan seorang anak kecil yang dilarikan oleh bapaknya dengan tujuan untuk membalas dendam kepada mantan istrinya yang sudah bercerai. Ketika orang tersebut berbalik ke belakang dan memberi kode untuk menghajar Robert, Robert pun memberi kode juga dengan menekan jam di tangannya dan dengan mudah mengalahkan sekelompok pemuda tersebut, sehingga bocil yang diculik berhasil dikembalikan pada ibunya. Scene beralih saat Robert mendapat orderan dari seorang kakek yang mau pergi ke kopi center. Dia bernama Sammy. Robert terlihat menikmati pekerjaannya sebagai sopir taksi online. Saat kembali ke rumah, Robert bertemu dengan Bici yang sedang berkebun yang bernama Fatima dan memberi sesuatu kepada Robert. Di sisi lain, terdapat suami istri yang sedang disandra. Saat istrinya telah dibunuh, si pelaku memaksa sang suami untuk memegang pistolnya. Guna saat penyelidikan, sang suamilah yang akan bersalah. Saat Robert selesai mengantar bocil FF, dia berniat membeli buku tempat anak kecil yang diselamatnya dulu. Pada malam hari, Robert masih narik dan mendapat bermacam-macam manusia. Terakhir, mendapat seorang wanita yang mabuk berat. Robert memutuskan untuk kembali ke tempat dia menjemput wanita barusan. Dan di sini, Robert mengeluarkan kekuatan analisis prediksinya, atau suatu kemampuan untuk mengetahui kemungkinan terjadi dan yang sudah terjadi. Ketika Robert menekan jamnya, dia dengan mudah mengalahkan sekelompok pemuda tersebut. Setelah mematahkan tangan bujang terakhir, Robert kembali ke mobil dan diberi bintang 5. Mantap. Scene berpindah saat Robert bertemu dengan teman lamanya yang bernama Susan. Setelah makan sup bersama, Robert berjalan dengan Susan dan dengan siulan kit zaman old, Susan menaiki taksi dan pergi ke bandara. Saat kembali ke rumah, nampak kebun Fatima yang berantakan disebabkan oleh anak-anak. Ketika Robert sedang membereskan kekacauan, tiba-tiba seorang anak hip-hop negeng-negeng yang bernama Miles datang. Dia menawarkan diri untuk mengecat tembok dengan imbalan $350 dan Robert tidak menerimanya. Setelah memikirkan ngodot ada mulut masam palak megu, Miles menurunkan harga tarifnya menjadi $250 dan Robert menyetujuinya dengan syarat Miles mengerjakannya setelah pulang sekolah. Kisah berganti saat Robert bertemu dengan kakek yang curhat mengenai lukisan kakaknya yang sedang dilelang. Dia berupaya mendapatkannya kembali dengan mengumpulkan bukti untuk melapor ke pengadilan, berharap bisa mendapatkan lukisannya kembali. Setelah Robert mengantar kakek Sammy pulang dan bercerita mengenai kakaknya Sammy, Susan yang baru pulang dari sebuah pameran dan menuju apartemennya. Ketika ingin membuka pintu, ia diserang oleh dua orang pemuda yang membuatnya dibanting sana-sini. Susan pun berusaha melawan, namun apalah daya seorang tante-tante. Scene berpindah saat Robert berbicara dengan Miles dan bercerita bahwa dahulu dia punya seorang kakak yang berprofesi sebagai petinju. Namun,
Saat dia pulang dari gym, dia dirampok dan ditembak, yang membuat dia meregang nyawa. Ponsel Robert pun berbunyi dan mendapat kabar bahwa Susan telah tewas akibat perampokan yang kita lihat barusan. Setelah mendapat keterangan dari suami Susan, Robert membuka suatu toples yang di dalamnya terdapat barang-barang Susan yang akan menjadi petunjuk baginya nanti. Di sisi lain terdapat bujang-bujang tanggung yang sedang melakukan pesta narkoboy dan salah satu HP berbunyi. Ketika dia mau mengangkat HP tersebut, terjadi ledakan yang membuat mereka tewas seketika. Terlihat sekelompok orang yang nyengir setelah melakukan pembunuhan dan dapat dipastikan bahwa orang yang berada di dalam mobil merupakan pembunuh profesional. Setelah melihat rekaman terakhir Susan, Robert pergi menuju Washington DC dan bertemu dengan Deb, teman Susan waktu di lift. Saat bertemu, diceritakan bahwa Robert dan Deb serta beberapa orang lainnya dulu merupakan satu tim di sebuah agensi. Dan ternyata saat di dalam lift, Susan tidak memencet tombolnya dan dapat dipastikan si pembunuh sudah mengetahui di mana letak lantai Susan. She never pushed a button, Dave. Who? Susan. She knew what floor she was on. Saat telah kembali ke rumah, Robert melihat Miles dijemput oleh temannya dan melakukan sedikit penelitian mengenai pembunuhan suami istri yang kita lihat di awal. Dan Robert telah mengetahui bahwa mereka dijebak sehingga Susan ingin menyelidikinya. Akibat Susan melakukan penyelidikan tersebut, dia dibunuh karena si pelaku ingin menghilangkan jejak. Saat Robert belum juga melihat Miles kembali, Robert memutuskan untuk mencarinya di tempat tongkrongan Miles dan mengaku sebagai ayahnya. Father, your mama just didn't tell you. Saat sedang memasak bubur, Miles datang dan berbicara mengenai dinding di dapur Robert dan bersedia mengecatnya dengan imbalan $115 dan Robert pun menyetujuinya. Ketika Robert mengantar seorang penumpang, Robert dan penumpang mencuri-curi pandang dan Robert menyadari bahwa pemuda tersebut ingin membunuhnya. Setelah mobil Robert melakukan oleng beberapa kali, si pembunuh dapat dilumpuhkan dengan cara ditembak. Robert pun membakar mobilnya untuk menghilangkan jejak. Kisah beralih pada kediaman Deb dan keluarga yang sedang berkumpul. Kemudian ada seorang yang mengetuk pintu, yang ternyata itu adalah Robert. Robert mengatakan bahwa dia menemukan ponsel orang yang mencoba membunuhnya semalam. Dan ketika Robert menelepon sebuah nomor, ternyata HP Deb yang berbunyi, yang secara tidak langsung mengatakan Deb terlibat dengan orang yang ingin membunuhnya semalam. Deb menjelaskan bahwa pembunuhan Susan dan yang lainnya hanyalah sebuah perintah dan dapat diketahui bahwa Robert, Deb, dan beberapa orang lainnya dulu bekerja dengan agensi yang sama. Saat Robert dan Deb menemui anggota lainnya, Robert mengatakan bahwa mereka melakukan kesalahan dengan membunuh temannya dan harus menebusnya dengan nyawa dibalas nyawa. Gentlemen, so I'm gonna kill each and every one of you. Saat malam hari, Deb and the gang menuju ke rumah suami Susan, berniat ingin membunuhnya, namun Robert berhasil menyelamatkannya. Setelah mengantar suami Susan ke tempat yang aman, Robert menelepon Miles yang berada di rumah Robert. Ternyata Deb and the gang telah berada di sana, yang membuat Miles dalam bahaya. Dengan arahan dari Robert, Miles bersembunyi dalam ruangan rahasia Robert. Setelah Miles merasa Deb and the gang telah pergi, dia keluar dari tempat persembunyiannya dan ternyata Deb and the gang masih menunggu sehingga membuat Miles tertangkap. Aduh, ngapun ada mendam dalam itu abai kabani ai dah. Yo, who are these people? Hey kid. Kisah beralih saat Robert kembali ke rumah lamanya di dekat pantai yang sedang terjadi badai dan disusul oleh Deb and the gang.
Saat Robert telah sampai dulu dan disusul oleh Dave and the gang, kita akan melihat sosok Robert yang sebenarnya, yang bagaikan mesin pembunuh tanpa ampun. Walaupun Dave yang berada di ketinggian berperan sebagai pengcover, mereka tetap kewalahan. Dimulai dengan seorang raser yang terkena jebakan dari Robert dan mati terkena anak panah. Seorang flanker yang terkena flashbang dan dibunuh oleh Robert dengan menggunakan pisau, dan raser yang terkena jebakan karena menghidupkan flashbang di area yang bergas sehingga membuatnya meledak. Dan tersisa Dave, si pengcover yang berada di high ground. Dave pun tidak kehabisan akal. Dia memutuskan untuk menembak mobil yang dibawanya karena di dalam bagasinya ada Miles. Setelah berteriak beberapa kali dan dipecut oleh rantai di atas menara, Robert datang dan terjadilah baku hantam di atas menara. Setelah melakukan ngepron emote shoot, one shoot one kill, monster attack, tembak ngepron, AWM global, Dave pun berhasil dikalahkan dan terjatuh ke bawah lalu diseret ombak. Mampus. Ketika selesai menyelamatkan Miles dan mengobatinya, mereka memutuskan kembali ke kota, sehingga Miles menjadi pelukis handal yang bagus sekali menarik perhatian cewek, dan Sammy si kakek yang bertemu kakaknya, lalu Robert yang sedang memandangi lautan, dan cerita pun tamat. Mantap sih ceritanya, banyak yang kita ambil baiknya, seperti jangan pernah mengganggu orang terdekatku jika tidak ingin membangunkan macan dari tidurnya. Saya all serta jajaran dari tim saya pamit. Jangan lupa pakai masker dan sabuk pengaman jika tidak ingin terkena. What Scott and the what. Bye bye.